Ini beneran kota Seoul dah. Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow. Ini aku sekarang lagi ada di bagian Seoul yang masih paling desa, yang masih belum berkembang. Dan akhir-akhir ini pemerintah Seoul menyatakan bahwa tempat ini bakal dibangun ulang. Jadi ya kenapa dibangun ulang? Tentunya setiap bagian kota kan pasti dibangun sesuai dengan perencanaan. Jadi Seoul ini sekarang mau nambah tempat tinggal. Dan satu-satunya cara untuk nambah tempat tinggal gimana? Karena lahannya terbatas, yaitu dibangun apartemen. Jadi tempat-tempat yang masih belum bisa dibilang belum berkembang itu digusur dan dibangun ulang. Jadi bisa aja dulu mereka sama yang tinggal di Gangnam itu harga rumahnya sama, tapi jalan 30 tahun yang di Gangnam harga rumah naik dan dibangun ulang, sedangkan yang di sini tidak berkembang. Oke? Jadi bisa dibilang kayak gitu. Nah, langsung tak tunjukkan. Ini agak dingin aku. Depanku ini sekarang kayak gini. Ya, ini ada toilet yang bisa dipindah-pindah. Nggak tahu aku kenapa kok ada toilet di sini, padahal di sini ada rumah-rumah kayak gini. Jadi aku nggak tahu apakah di dalam rumahnya ini nggak ada toilet atau gimana, tapi ada toilet. Nah, ini adalah di kota Seoul, daerah Nowon-gu. Ini kalau boleh mau nge-search, dicarinya Baeksa Mall atau Kampung Baeksa. Oke? Ini yo, di sini kayak gini. Ini sekarang agak di atas, jadi aku tak pindah mobil di tempat parkir, habis itu tak jalan-jalan sambil nunjukin daerah sini. Oke? Wah, tapi ini sungguh aku kaget di Seoul ada kayak gini. Tadi aku begitu masuk ya dari tol daerah Seoul sana, lihat genteng-gentengnya itu langsung kayak, wah ini bener-bener nggak kayak Seoul. Bahkan lebih kampung daripada kota-kota kecil menurutku. Nah, ini follow. Ini selama aku pindah mobil ya, lihatin. Jadi kayak gini nih loh, sungguhan ini. Bener-bener nggak kayak Seoul tuh. Ini masih Seoul deh. Kota Seoul, daerah Nowon, oke? Daerah Nowon, kayak distrik Nowon gitu ya. Ini benar-benar kota Seoul ini, lihatin. Nah, mobilnya tak parkir. Wah, ini aku kayaknya di tempat yang agak tinggi, Rek. Dari sini, wah, ini beneran kota Seoul dah. Wah, tak tunjukkan dari daerah sini ya. Oke, di sini biasa lah ya, mungkin bisa dibilang lagi musim habis musim dingin, masih baru masuk musim semi, jadi masih kayak gini, masih oke. Nah, ini ada gereja, itu mobil kantor pos ya yang di sana. Nah, masih kayak gini tuh. Siap-siap ya. 5 4 3 2 1. Kerasa nggak, Rek? Beda kan daerahnya. Dan seperti yang boleh lihat, total banget. Banyak banget sampah-sampahnya. Ini gereja, jadi di tengah-tengah tempat kayak gini juga ada gereja ternyata. Dan kalau aku coba jalan, loh, ada orang yang tinggal juga. Jadi di dalam rumah itu ada bapak, Rek. Cuman nggak sopan ya kalau tak rekam gitu. Nah, ini aku coba jalan masuk ya. Wah, jadi beneran kayak gini, Rek. Dan kayaknya daerah sini masih belum ada suplai gas. Jadi ngangetin rumahnya di masa ini musim dingin itu masih pakai areng terus dipanasi kayak gini. Jadi ini areng yang udah dipanaskan terus rusak jadi kayak gini. Ini kalau polo-polo nonton drama Korea ngerti. Biasanya warna hitam, nah itu dipanaskan, habis itu dimasukkan dalam ruangan. Bukan dalam ruangan ya, di dalam alasnya ruangan biar panasnya itu muter di dalam kamar. Wah, kayak gini nih. Nyata loh kira. Ini bener-bener kota Seoul dan aku sendiri kaget ini. Aku nggak pernah kesini soalnya. Kaget aku ternyata ada jemuran. Ada cermin satu. Ini ada tulisan kayak gini. JG Bali itu artinya pengembangan ulang. Jadi para warga di desa Baeksa, karena di sini udah banyak rumah yang lama dan juga udah tua, dirasakan sedikit bahaya sehingga sebaiknya secepat mungkin warga sekitar ini membuat kayak persetujuan atau diskusi biar cepet-cepet ini bisa dibangun ulang menjadi apartemen dan juga mendapatkan biaya kompensasi kayak gitu isinya. Jadi pastinya tempat-tempat kayak gini kok susah dibangun, kenapa? Yang warga pengen uang lebih banyak, sedangkan pemerintah ataupun perusahaan yang bangun nggak mau ngasih uang sebanyak yang diharapkan oleh orang yang tinggal di sini. Ya. Wah, ini masih bisa jalan toh.
Oh, ada jalan. Ya, jadi ini benar-benar tempat yang masih ditinggali orang-orang. Tentu yang pasti nggak semua rumah ditinggali. Kayaknya ada rumah yang ditinggali, ada juga rumah yang udah nggak ditinggali. Tapi ini udah, wah, parah ya. Oh. Ini kalau datang ke sini malam-malam medeni ini. Oh, ini rumah dituliskan pemilik Iseungho kanan atas, nomor 21, daerah Nowongu, distrik lebih kecilnya Junggebon, jadi kayak RT Junggebon, distrik Nowon kayak gitu. Gaok itu artinya rumah biasa. Ada jalan kecil juga. Terus di sini benar-benar kayak rumah kampung dulu, masih banyak anjing-anjing liarnya. Dan untuk dihias ini banyak juga rumah-rumah yang digambar. Tapi sampah-sampahnya lihatan. Yang aku bisa rasakan ya, tempat-tempat gini nih yang pasti kotor, kayak nggak bersih gitu loh yo. Wah, aku nggak percaya ini juga daerah Seoul. Ini jauh lebih buruk dari tempat tinggalku yang dulu. Karena tempat tinggalku yang dulu itu bisa dibilang tempatnya anak-anak yang masih nggak punya uang, masih cari kerja. Tapi paling nggak itu apa ya, nggak kotor gitu. Kalau di sini udah kayak ditinggal. Wah, lihat. Kan ada ibu-ibu juga itu. Nah, ini ada mobil lewat, ada bapak-bapak. Nah, mungkin ada yang mikir, Mas tinggal di sini kok punya mobil. Di Korea itu mobil second ya. Kalau mobil Hyundai sendiri mungkin harga 3 juta won, bisa dapat 3 juta won ini sekitar 30 juta rupiah. Kalau diuangkan zaman sekarang, maksudnya dengan gaji di Korea itu bisa dibilang terjangkau. Jadi apa ya, nggak terlalu mengagetkan. Wah, ini sungguh rumah tahun 1980-an, 1970-an kayaknya. Tempat tinggalnya tempat lahirnya mamaku sama papaku itu desa. Tapi terawat kayak desanya, nggak kayak gini. Mungkin lain kali aku bawa polo-polo ke desanya Korea. Kalau ini bener-bener kayak, wah, iya ini sampah di mana-mana, rumah udah nggak teratur gitu. Ini artinya salon, potong rambut, pama, dry. Ya dulu mungkin salon ya, sekarang kayaknya udah enggak. Tapi kayaknya udah nggak ditinggali nih, banyak yang udah nggak ditinggali. Jadi udah dituliskan pemiliknya siapa, dan dituliskan kayak gini, dilarang masuk. Wah, kayak mbak daerah Indonesia yang masih belum berkembang, yang masih kampung pun bisa jadi lebih bagus punya Indonesia. Wah, ini loh kelihatan. Wis dikasih safety line, dilarang masuk. Berbahaya, bisa roboh. Jadi ini rumah kayaknya udah mau roboh. Kondisinya itu udah kayak gini. Ini bentar lagi bisa jadi roboh ini. Dikasih ban-ban gini di atasnya. Nah, sambil tak tunjuk gini, tak bilang ya. Mungkin bolo-bolo mikir, kalau dibangun ulang berarti orang-orang daerah sini jadinya gimana Mas Ansol? Mereka kan dapat uang kompensasi. Apakah bisa tinggal di rumah yang lebih baik? Bisa jadi. Jadi misalnya nih, ini rumah ya, satu tanah gini ditawari sama pemerintah. Wah, ini yang medeni ini. Ini kayaknya masih tinggali tapi. Misalnya pemerintah sama pembangunnya gitu nawari. Oke, setiap rumah dapat 40 juta won misalnya. Itu 500 juta rupiahan gitu ya. Tapi setiap orang yang punya rumah di sini tergantung ini ya lahannya, mungkin rata-rata per orang dapat 40 juta won gitu, sekitar 500 juta rupiah. Tapi kalau misalnya kamu masuk apartemen yang baru di rumah yang bagus, nanti harganya MM-an, harus bayar 60 juta won. Jadi mungkin mereka harus nombok ya, nambahin 20 juta won. Memang itu murah banget, bisa dapat apartemen dengan harga yang murah. Tapi masalahnya orang-orang di sini tuh nggak tentu punya uang 20 juta secara cash. Udah gitu, selama dibangun mereka kan harus keluar pindah rumah toh. Nah selama itu mereka mau tinggal di mana? Rumah di Seoul itu harganya udah mahal-mahal toh. Nah itu yang menjadi masalah. Sehingga biasanya tanah-tanah gini akhirnya dijual ke orang yang punya
lebih banyak uang. Nah, orang yang punya duit kan mereka punya uang sambil tinggal di rumah aslinya, nunggu tempat ini dibangun jadi apartemen. Mereka akhirnya nanti setelah dibangun hartanya lebih banyak lagi. Loh kayak ini. Wis mau roboh, wis miring ditulisi bahaya. Iya. Mungkin ini bisa jadi dulu ya daerah yang paling nge-hot juga ya. Gangnamnya dulu mungkin ya. Yang dibunder-bunder ini kayaknya udah mau roboh jadi bahaya. Aku pengen lihat dalamnya ini kayak apa tapi gak moto tau. Kepedean saya. Ya kan masih ada anjing-anjing gini. Kayak kampung gitu. Nah, mungkin pol-polo juga banyak yang tanya, Mas kok banyak arang-arang gini kenapa? Jadi biasanya waktu mau musim salju, perusahaan-perusahaan itu mereka ngumpulkan uang, terus biasanya ke sini bagi arang. Karena di sini banyak kakek-kakek atau nenek-nenek yang udah tinggal sendiri tapi nggak punya uang. Paling nggak di musim dingin biar nggak kedinginan itu dikasih arang biasanya. Nah, jadi itu kayaknya arang yang udah dipakai di musim dingin. Aduh. Ya ini udah di pojokan lagi lihat ini rumah wis. Untung aku datangnya masih waktu ada matahari, kalau nggak ada serem ini aku. Ya, tapi kayaknya rumah-rumah di sini udah nggak ditinggali lagi. Kayaknya udah dijual sih. Dan banyak rumah di sini yang udah dilingkari merah, yang menurutku artinya udah tidak aman untuk ditinggali. Nah, sambil cerita ini, di Gangnam itu ada satu apartemen namanya Eunma Apart. Itu kalau bol-bol search di Gangnam ya, udah mau roboh ya apartemennya. Udah jelek, udah 50 tahunan. Lokasinya itu kalau di Indonesia mungkin di tengah-tengah Kuningan gitu. Tapi mahal banget. Kenapa kok mahal? Karena kalau itu apartemen dibangun ulang pasti mahal. Karena lokasinya itu udah di tengah-tengah Kuningan gitu misalnya, tapi bangunan tua. Nah, cuman pemerintah itu nggak mau bangun ulang dulu. Nah, kenapa nggak mau dibangun ulang? Tadi kan aku udah bilang, kalau orang yang memang punya duit nggak apa-apa. Tapi nggak semua orang kan punya duit. Dan rumah ini kan sebenarnya tujuan awalnya apa sih? Buat ditinggali kan, bukan buat diinvestasi dan nyari duit kan. Nah, sehingga kalau misalnya semua rumah tua itu dibangun ulang, lama-lama yang nggak punya uang itu nggak punya rumah. Yang punya duit tambah banyak rumahnya. Dan hartanya, gapnya antara orang yang nggak punya dan punya itu semakin tinggi. Makanya waktu gusur itu buat yang cukupan itu menjadi kesempatan untuk dapat rumah yang bagus. Buat orang yang benar-benar nggak punya, wah itu tambah menderita lagi. Ini kayaknya ada foto-foto zaman dulu. Ada neneknya. Wah ini foto zaman dulu banget ini. Tuh kan, ada itu yang keluar. Nah ini loh, pos-pos wis nggak dipakai kayak gini. Ya, sehingga apartemen yang Eunma itu lokasinya udah bagus, tapi katanya mau dibangun ulang, sehingga harganya itu udah mahalnya nggak main-main. Iya, kayak gitu sih. Dan kalau nggak salah satu membernya BTS itu beli rumah itu gitu loh katanya, sehingga sempat ramai dikit. Ya, jadi ini tadi ibunya tadi keluar dari mana? Oh dari sana, yang merah sana kayaknya. Jadi kayak gini. Kalau rumah ini kan masih mending tuh depan ini. Nah kalau ini dibilang rumah masih aman lah ya. Oh pintunya masih bagus. Dan mungkin kalau ada yang tanya, Mas itu apa itu? Jadi di Korea ini ada antar koran, ada antar susu. Kalau antar koran setiap pagi taruh koran di bawah situ. Kalau susu itu biasanya dimasukkan kantong situ. Jadi kalau susunya itu benar-benar seger, tiap pagi diantar. Jadi tiap hari orang yang tinggal di rumah itu bisa mengkonsumsi susu yang lebih segar. Makanya di Korea itu ada part time juga buat anak-anak muda ngantar susu. Jadi mereka bangun pagi ngambil susu buat satu daerah terus diantar pagi-pagi. Wah, apa aja guys? Pedeni rek. Dan ini karena aku pakai masker ya, aku nggak yakin ini bau atau gimana, tapi kayaknya agak bau.
Jangan-jangan bau mulutku. Ya. Aduh. Nuh, akhirnya gendeng. Mobilku di mana tadi? Di sana kayaknya mobilku. Wah, gini-gini ada CCTV, rek. Wah, ini loh, tembok is miring-miring ya. Tapi yang daerah sini masih mendingan sih, nggak kayak yang di bawah. Masih temboknya itu masih utuh. Tapi yang di lingkari gini kayaknya udah nggak ada orang sih. Aduh, capek. Gendang. Carpe diem. Ini artinya nggak salah berdoa dan berusaha ya. Carpe diem. Alat pemadam kebakaran. Loh, kan ada mobil. Oh, cek ya. Ya Tuhan, bunyi gini serem. Loh kan, Seoul yang biasanya kita lihat itu yang di belakang sana loh, rek. Ya toh, Seoul yang kita tahu kayak gitu itu toh. Ini juga bahaya, lihat temboknya wis. Ini apa sih, sepon? Oh iya, kayak pelapisnya kayaknya. Dilarang masuk ke sini katanya. Jangkrik ono kucing kaget tau. Oh. Iya, yang sini udah kosong kayaknya, udah nggak ada orang. Sebenarnya aku nggak pengen bilang orang-orang di sini miskin. Cuman kemungkinan besar situasinya kurang mendukung di sini ya. Dan karena ini sama Gangnam lumayan jauh pasti. Ya, jadi kayak gitu sih. Ini kayaknya aku udah hampir muteri semua rumah. Dan hampir semua rumah ini dikasih lingkaran merah-merah kayak gini ya. Wisan. Sana juga. Dan belakangnya sini ada. Belakangnya sini ada gunung, rek. Oh, kamcak ya. Aduh, di sini nggak ada orang sih. Ono kucing aja kaget tau. Nah, ini masih ditinggalin ya, ada sepatu masih. Ya. Ini kalau buat ditinggali, ini kalau buat rekaman drama pasti dapat kesan-kesan zaman dulu ya. Aduh, no anjing meneh. Ini cocok anjing rabia sih. Oke. Kayaknya ada yang punya sih, dia pakai gelang. Ini ada jalan juga. Ini ditulis bahaya. Coba masuk sini ya. Ini dituliskan hati-hati sama anjing. Kayaknya di dalam rumah ada anjing ini. Pedih aku sih, mulai pedih aku sumpah. Ada dari mana tadi? Wah, ada rumah yang ambruk gini ya. Ya, kayak gitu, rek. Wah, ini loh, lihatin wis bolong temboknya. Jadi kayaknya rumah-rumah yang tadi ada spawn itu kayaknya dilem kayaknya ya, biar paling nggak roboh hancur, tidak membahayakan orang-orang kayaknya. Ini artinya rumah kosong atau enggak gitu. Kayaknya lingkaran ini artinya kosong mungkin. Kayaknya lo ya. Coba tak lihat sih rumah-rumah lain. Ya tadi mobilku tak parkir di Jangkrik. Di mana ya? Oh, sana jauhnya. Itu loh, putih kecil kelihatan nggak?
Yuk sampah-sampah. Wah iki wis hancur ini. Oh kucing ya, aduh, ono kucing hitam, aduh. Gak lihat aku kaget tau. Kucingnya kok iso gak kaget sih sama orang, aku kok kaget diem meneh. Gak meo-meo meneh. Tuh, malah keingetan cerita sama Denny rek. Kan biasanya dibilangnya kalau lihat kucing hitam itu malah bahaya ya. Nah kayaknya loh ya, setelah aku muterin aku jadi paham. Lingkaran itu artinya nggak ada orang yang tinggal kayaknya. Jadi tadi kan ada yang tulisannya Gongka Yobu. Ada ini kosong atau enggak. Kalau 0 ini kayaknya artinya udah kosong atau nggak ada orang yang tinggal. Oh aku tadi muter sana berarti. Ya aku tadi udah muter. Ya kan, kalau ada orang nggak dilingkari kayak gini kayaknya. Ini kan tadi tempatnya orang keluar toh. Ya kalau dilingkari gini, artinya udah nggak ada orang berarti. Ya, yang lingkaran itu artinya nggak ada orang. Yes, akhirnya paham setelah muter. Nah kan, rumah dulu ini masih pakai LPG gini. Sedangkan kalau sekarang gas itu udah kayak air sama listrik, udah semua langsung nyambung ke rumah dan kita bayarnya per bulan. Ya, lingkaran ini artinya udah nggak ada orang. Jadi paham aku. Ya lingkaran ini artinya udah nggak ditempati dan bukan bahaya ya. Coba naik ya. Masih bisa, dan di sini uniknya masih ada CCTV rek. Jadi kalau bahaya dilihat polisi nih ya. Di bawah CCTV sini ada peta, artinya 범죄 zero 사업 구역, artinya daerah nol kriminal. Jadi di sini dituliskan ada CCTV. Banyak juga sih CCTV-nya di sini. Ada tempat badminton juga ya, badminton. Sampah-sampah, tas-tas. Ya ini kayaknya udah kosong semua sih rek. Wah ini dulu real estate ya. Dulu mungkin orang kalau mau beli rumah ke sini. Sekarang udah kosong. Oke, sekarang tak balik mobil. Tak coba. Mungkin lihat deket sini toko-tokonya itu kayak apa. Kalau di daerah Gangnam ataupun kota-kota kan biasanya banyak kafe, banyak tempat makan. Kalau tempat-tempat sini kayak apa? Aku pengen tahu. Jadi kayaknya tempat sini ya, bukan, udah bisa dibilang bukan lagi tempat tinggalnya orang nggak punya, tapi lebih tepatnya daerah yang udah nggak ditinggali kayaknya. Memang masih ada yang tinggal di sini, tapi kayaknya sudah minim banget jumlahnya. Kayak gitu. Oke, jadi kayaknya setelah muter aku perlu bilang kalau ini bisa dibilang rumah yang nggak ditinggali lebih tepatnya, bukan rumahnya orang yang nggak punya lagi. Bisa jadi orang-orang di sini juga nggak mau jual tanah, mereka udah punya rumah di tempat lain, cuman tahu ini mau dibangun ulang ya udah ditahan aja, nunggu tanahnya jadi lebih mahal lagi. Oh, kayak daerah mana di Indonesia yang akhir-akhir ini kayaknya harga tanah sempat naik, terus warga kampung itu beli mobil banyak loh. Ya bisa jadi kayak gitu nanti. Ya ini aku tak naik mobil, coba tak naik ke atas sana, terus tak tunjukin lebih luas lagi ya. Oke, jadi aku udah naik lebih ke atas lagi, dan di sini sama sih rek, kesannya nggak ada bedanya kayak gini nih. Kayak gitu. Terus tadi di bawah itu kayak ada tempat ini loh, taksi. Jadi kayak tempat apa ya bilangnya ya, posnya taksi. Jadi kayak banyak taksi, mungkin orang-orang yang kerja harian gitu. Kayak taksi, supir taksinya Bluebird kan nggak punya mobilnya, atau yang punya kan perusahaan. Jadi ada perusahaan taksi. Nah di situ kayak diparkir. Kayaknya tanahnya murah, jadi mereka beli tanah di sini, mobilnya diparkir di sini. Ya kayak gitu. Dan di sini masih banyak anjing kayak. Tapi nggak tahu ya, di sini masih ada nggak sih orang tinggal? Kayaknya udah nggak ada. Tapi kok ya masih ada kesan-kesan kayak ada orang yang masih tinggal. Tapi kalau kayak gini malam apa gak medeni gitu. Ya. Dan sepertinya setelah aku muter-muter, aku mau bilang kayak di sini ini kayaknya udah nggak banyak orang yang tinggal. Justru kayak mungkin sedikit banget yang tinggal di sini. Ada tangga. Tak tunjukin lebih dekat lagi pakai lensa yang lain ya. Ya by the way, Jenet di mobilku, dia nungguin tapi nggak ngapa-ngapain, jadi live Instagram gini ya.
Korea ini sobek. Besar loh ini tempatnya. Yo, kayaknya nggak kelihatan ada orang toh. Ini aku wis nyoba ngezoom tapi nggak kelihatan rumah yang kayaknya ada orangnya, Wizard. Wah, ini kayaknya saya ditantang olahraga ini, tak coba. Oh, kebetulan ini ada toilet terbuka ya. Kayak gini. Aku kok merasakan feelingnya nggak enak di toilet satunya ya. Jangan-jangan di dalam ada sesuatu. Enggak kan ya? Oh, nggak ada apa-apa, Rek. Bau Ini pas deg-degan. Oke, tadi aku habis lihat bapak tadi roda wedi aku. Jadi ini aku tak di mobil aja. Ini kayaknya ada mobil satu, jadi kayaknya ada orang kerja gitu. Tau wedi aku juga ada. Ya. Bapak tadi melihat ini. Ini lampunya udah mulai dinyalakan. Lampu ini gelap toh. Kayak gitu tuh. Nah, tadi aku bilang di sini ada perusahaan taksi toh. Jadi kayak gini. Atau ya, ini tadi aku turun dari atas ke bawah. Cuman mau nunjuk ini. Sekarang tak pelan-pelan keluar ya. Jadi jalan keluarnya kayak gini. Basta. Oke, jadi ini yang mau tak tunjukkan. Tadi polo-polo tak tunjukkan peta di mobilku tuh ya. Aku parkir di sini. Dan di sini kan kayak rumah-rumah Seoul biasa toh. Ya toh? Tadi itu perumahan itu tinggal masuk gang ini loh, Rek. Tinggal masuk ini lurus naik. Jadi bisa dibilang itu daerah yang udah tertinggal, yang benar-benar di pojokan Seoul. Mungkin editor bisa tunjukkan di peta lokasinya kayak apa. Ya pokoknya gitu. Ya follow-follow. Jadi video kali ini kayak gitu sih. Itu bisa dibilang bukan tempat yang Oke, follow-follow. Jadi video kali ini kayak gitu. Mungkin bisa tak bilang itu bukan tempat tinggalnya orang nggak punya ya, tapi tempat tinggalnya itu udah bukan lagi tempat yang ditinggali lebih tepatnya ya. Jadi kayak gitu. Di video berikutnya tak tunjukkan juga daerah yang desain rumahnya itu masih klasik semua, tapi bagus-bagus, tempat tinggalnya orang kaya-kaya. Dan mungkin lain kali kalau ada kesempatan juga mungkin follow-follow tak ajak ke tempat yang lebih kampung lagi, yang bener-bener kampung, yang bukan di kota Seoul lagi, yang bener-bener masih ada apa ya, tempat bercocok tanamnya gitu itu. Oke, follow-follow. Jadi ini sekarang tak pergi makan. Jinet udah lumayan ngambek ini soalnya dari siang nggak tak belikan makan. Dari siang belum makan soalnya. Oke, jadi makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan follow-follow boleh komen lagi kalau ada tempat yang mau follow-follow aku kunjungi. Oke, makasih udah nonton. Bye-bye. Jaga kesehatan, jauhi COVID.